tudakirol akhirah au tudakirol maut. Karena dalam berziarah kubur itu tujuan utamanya disebutkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan kita, mengingatkan yang hidup, mengingatkan yang berziarah itu tentang akhirat atau tentang kematian. Makanya kemudian larangan ini berubah menjadi perintah. Asal ziarah kubur itu dilarang, kemudian diperintah. Lah, terkait dengan perintah inilah kemudian Nabi di hadis yang lain itu memberikan tata cara, memberikan tata tertib, sekaligus Nabi juga memberikan contoh. Niki seringkali pun kita sampaikan. Salah satu nih Nabi pernah menyampaikan la tajlisu alal kubur wala tusolli ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Jadi boleh berziarah kubur, tapi gak oleh nglungguh ana ndukure kuburan. Gak oleh sholat ana nggone kuburan. Terus nanti di hadis yang lain, ketika kalian masuk ke area pemakaman, maka lepaslah sandal kalian. Dan ini kan waktu niku enten kejadian nih. Ada orang yang masuk ke makam memakai sandal. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Sehingga ini menjadi larangan, tidak boleh masuk ke area makam ketika memakai sandal. Nah, ada juga tata tertib yang lain. Tata tertib yang lain salah satunya Nabi pernah mengatakan, dan ini menjelang beliau wafat, la'anawahul yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihi masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Salah satu sebabnya ittakhadhu kubura anbiya'ihi. Mereka menjadikan kuburan, makam para nabinya dijadikan masajidan sebagai masjid. Hadis ini banyak keterangannya. Salah satu keterangannya ini ngeten. Betul kuburan para nabinya, kemudian di atasnya didirikan bangunan masjid. Ada lagi tidak didirikan bangunan masjid, tapi menggunakan makam para nabi ini dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagaimana tempat ibadah di dalam masjid. Artinya di dalam kuburan itu dijadikan tempat untuk beribadah. Padahal beribadah itu tempatnya adalah di dalam masjid. Maka terkait dengan aturan yang sekian tadi, disitulah kemudian dilarang kita beribadah di dalam makam. Nanti di hadis yang lain ada lagi, jangan kalian mengadakan perayaan di kuburan sementara di masjid sepi, menggunakan kalimat idan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu berbondong-bondong ke makam, apalagi menentukan hari secara khusus dan sebagainya. Sementara kemudian masjidnya sepi, tidak digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Maka Bapak Ibu, kalau kita kembali ke awal, ziarah kubur itu perintah. Nggih, sing asale dilarang perintah. Kemudian perintah ini harus kita lakukan. Ketika kita melakukan perintah inilah kita harus memperhatikan aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Coba nek digadukaken, berarti nek ziarah kubur mlebu nang kuburan oleh. Tapi dengan catatan gak oleh lungguh ndukure kuburan, gak oleh ngicaki kuburan. Nggih, gak oleh salat ana jerone kuburan, gak oleh beribadah ana jerone kuburan. Berarti lapo nek menjero tok niku ngono. Bapak Ibu, nek menawi gak oleh lungguh, gak oleh ngicaki, nggih, gak oleh ibadah ana jerone kuburan, berarti gak ngoten enten jero niku lapo ngoten lho. Kita mlebet niku lapo ngoten lho. Nek wis ngono mang gak oleh lungguh, gak oleh salat, gak oleh ibadah, gak oleh. Nggih, ibadah iku secara umum berarti lebete niku nggih termasuk maca Quran,
maca donga. Kaya ngeten kula kalih panjenengan iki. Aku boleh rada bingung. Maksudnya ya apa kok iso penjelasannya tidak boleh ibadah. Makanya kemudian ketika kita mungkin masih merasa napa mboten jelas, belum paham bagaimana cara ziarah yang betul, kita lihat kepada Rasulullah. Nabi kalau berziarah kan sering pun kita sampaikan. Ketika Nabi berziarah di pemakaman Baqi, maka Nabi menghadap ke pemakaman Baqi itu sambil berdoa. Napa artose? Berarti Nabi niki mboten mlebet teng lebete pemakaman. Mboten mlebu teng jero pemakaman niku pun diarani gak berziarah kubur. Kadang kan tiyang niku kon niku gak ziarah kubur wong gak mlebu ngono. Ana nggone njaba tok ngadep nang nggone kuburan. Nek ziarah iku berarti kudu mlebu. Nek wis mlebu golek ana kuburan keluargamu, lungguha ana kono, aja dilungguhi kuburane keluargamu, tapi nglungguhi kuburane tanggane. Nah niki kan sami pun mboten boleh nglanggar larangane Rasulullah. Bapak Ibu, mboten mungkin Kanjeng Nabi yang dalam hal ini adalah tentu atas perintah Allah. Nek tenggene Al-Qur'an kan pun jelas surat 53 ayat An-Najm niku ayat pinten? Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya ngeten, mboten mungkin Kanjeng Nabi niku ucapane tabrakan kali ucapane tiyambak. Ucapane tabrakan kali perbuatane tiyambak. Bertentangan ngoten lho maksude. Mang jare diperintah ziarah kubur, tapi kok gak oleh ngicaki, kok gak oleh lungguh, kok gak oleh sembahyang. Lah iku ya apa maksude? Makanya Nabi menyontohkan yang seperti itu. Ngilingaken tiang, ngilingaken kula kali panjenengan, ngilingaken tiang sing urip terhadap akhirat, terhadap kematian itu dengan melihat makam kali melbet utawi ndugi jawi niku sami napa mboten? Bapak Ibu kula niki tangleteng panjenengan. Ketika kita mau mengingatkan diri kita akan akhirat, akan kematian, kemudian berziarah kubur, antara masuk ke dalam makam dengan melihat dari luar niku sami napa mboten? Sami, sampean mlebu sing didelok nggih makam niku. Ndugi jawi sing didelok tenggene makam niku nggih sami. Makanya Nabi ketika niku kan menghadap dengan wajahnya biwajihi ilal Baqi Gharqad. Jadi beda nek misalnya kita mau berziarah kubur tapi gak ndelok kuburan. Misalnya nek kuburan nika, kita ziarah kubur mriko gak madhep nang kuburan ngadep ngulon. Nah, berarti kan boten ningali pemakaman iki sih. Artinya ketika kita masuk ke dalam makam, kemudian kita tidak masuk dari luar tapi wajah kita menghadap ke arah makam, maka itu adalah sama karena kita mengingatkan, tujuan kita untuk mengingatkan diri kita akan akhirat atau akan kematian. Loga luwe utama melbu. Lah nek menawi enten sing sanjang ngoten, maka harus menunjukkan dasar. Dasare pundi? Ngoten lho maksude. Contone pundi? Kek ana contoh, kek ana dasar teko Rasulullah nek Nabi ziarah kubur iku mlebu nang nggone kuburane. Terkecuali Nabi pernah melewati kuburan sing suwung. Kuburan suwung niku Bapak Ibu maksude kuburan yang sendiri, bukan area pemakaman. Nabi pernah ketika melakukan safar melewati pemakaman. Lho kok sementara pemakaman di zaman Rasulullah itu tidak boleh ditinggikan rata. Maka ini adalah bagian dari wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tentu diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa jalan yang mau dilalui nanti akan ada satu pemakaman. Ada yang mengatakan dua pemakaman. Nanti di hadis yang lain ada 3 pemakaman. Nah, waktu ada 2 kuburan di situ ya, kalau menyebutkan 2 kuburan maka Nabi mendengar. Nah, ini kan juga bagian dari wahyu.
mendengar, mengetahui bahwa di dalam kubur ini penghuninya sedang disiksa oleh malaikat. Kan panjenengan pun nate kepiring cerita niki. Niki kuburan Suwung, jenenge kuburan Suwung niku ijen-ijen niku lho. Mboten teng lebete area pemakaman. Maka Nabi ketika itu Nabi tidak menginjak kuburane, Nabi nggih mboten lungguh ana ndukure kuburane, Nabi nggih mboten beribadah enten gene kuburane. Coba waktu niku sing dilampahi kali Kanjeng Nabi, ditingali kali sahabat. Kanjeng Nabi mundhut pelepah kurma, waktu niku sing tasik teles, pelepah kurma kari niku setunggal niku disikar dadi kalih, sing setunggal diincepaken kuburan sitoke, setunggal diincepaken kuburan sitoke. Nabi mek ngomong ngeten sih, sok omongane Kanjeng Nabi. Muga-muga siksane diringanno sampai pelepah kurma niki kering. Setelah itu Nabi berlalu. Waktu niku kan para sahabat bingung tanglet. Karena ini bagian dari wahyu, mereka ingin mengetahui rahasianya. Nah niku ceritane pun boten kula baleni ya. Lah kula kembali tenggene makam kala wau. Maka ketika kita berziarah kubur, kita harus memperhatikan tata tertib tadi. Beda kalau kemudian kita mengantarkan jenazah ke makam. Nah, niki kita mengantarkan jenazah ke makam, maka kalau memang kita mau membantu untuk memasukkan jenazah ini ke liang lahat, tetap kita harus memperhatikan tata tertib tadi. Nek mlebu kuburan ya tetap golek dalan, ojo ngicai kuburan. Engko nek pun enten gene njero kuburan mek mari membantu ngenang segera selesai kemudian segera berlalu. Ojo lungguh. Kula kadang-kadang niku bingung ngeten lho Bapak Ibu. Napa hadis tentang la tajlisu alal kubur wala tatau ilaiha wala tusolli ilaiha niki memang boten disampaikan napa ta memang napa namine boten difahami sebagaimana kalimat niku. Padahal niku pun jelas tidak boleh duduk di atas kubur. Sementara sebagian masyarakat kita niku nggih ngapunten, ada yang mengantarkan jenazah mantun di kubur niku tibake pengantare kuwabe lungguh ana kono. Ah nggih, kirangan napa tahlil, kirangan napa maos donga. Kula tingali lunggone niku malah goleki sing mundhuk. Ngoten lho. Berarti nek goleki sing mundhuk iku enten ndukure kuburan. Mboten lungguh gek dalan. Mesti gek dalan jerone kuburan. Tapi lungguh gek nggone mundhuk niku. Ana sing mboten mundhuk. Lho niki sing kula maksud karepe iku apik, kaya-kaya kan apik Pak Bu. Kula karo jenengan mosok kasul ndongakno wong iku gak oleh, ngoten lho. Lho, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu ibadah, diperintahkan. Cuma tata caranya kita harus mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi ku nek ndongakno tiyang sing pun pejak apa kaya ngoten lho, niki sing kula maksud. Niki sing terkait kali ibadah itu. Ternyata tidak. Karena Nabi sendiri menyampaikan tidak boleh duduk di atas kuburan. Mboten ansal ngincai, mboten ansal napa namine salat di atas kuburan atau menghadap ke makam. Wong mendoakan orang yang meninggal dunia itu sudah ada tempatnya, sudah ada waktunya, sudah ada tata caranya. Bisa melalui salat jenazah maupun tanpa melalui sholat jenazah. Tentu bisa kita pilih waktu-waktu yang mustajabah. Maka Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali ibadah umat Islam itu yang dilakukan tanpa melihat aspek dalil niki. Enten perintahe napa mboten. Lah nek gak ana perintahe lha apa dilampahi. Rasulullah di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Siti Aisyah pun nyanjangaken man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat satu perbuatan, siapa yang beribadah suatu ibadah laisa alaihi amruna yang tidak ada perintahnya dari kami,
Ini menunjukkan boten enten dasare teng Quran, boten enten dasare teng kene hadis, boten ngikuti contoh sing diparingaken Rasulullah. Maka amalan itu tertolak. Walaupun nurut kula kali panjenengan nurut menungsane iku api. Tegese napa dilampahi gak ana sing nentang. Manusia niku maksude sami-sami menungsae boten enten sing maidun niku elek, tapi bagi Rasulullah di sisi Allah itu tidak bernilai. Ngene iku sing enten gene surat napa namine? Surat Al-Kahfi. Qul a'unabbiukum bi khairim min dalikum. Oh. Qul a'unabbiukum bil aksarina a'mala. Niku nggih. Maukah kamu Muhammad sampaikan kepada umatmu tentang orang-orang yang paling merugi tapi sebenarnya ia banyak beribadah. Ia banyak beraktivitas, ia banyak berbuat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ternyata semua usahanya di dunia, ibadahnya di dunia itu tidak ada balasannya. Dhalla itu hilang. Sesuatu yang asalnya bisa didapatkan tapi hilang karena tidak mengikuti aturan. Sementara mereka wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sunnah. Pelakunya niku mengira bahwa perbuatan itu sangat baik. Yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahkan itu perbuatan yang terbaik pun mereka menganggap iki sing paling apik. Ngopo maneh sing nglakoni wonge akeh. Nah niki lah Bapak Ibu, kadang kita niki napa namine kale ningali tiyang sing nglampahi kaya ngoten kathahe, ini kemudian kadang di hati kita itu ada semacam keraguan. Aku sing salah, takono sing bener kan ngoten. Keimanan kita ini akhirnya goyah ngoten lho ya. Nggih, keimanan kita ini akhirnya goyah. Bapak Ibu, saya lanjutkan hadis yang la'ana tadi. Itu ada lanjutannya. Maka kemudian itu kan perawinya Siti Aisyah. Siti Aisyah pada waktu itu pernah mempunyai satu keinginan di dalam hatinya. Aku kepingin nek apane Rasulullah iki meninggal dunia, dimakamkan di kamarku, maka kamarku ini nanti akan aku bentuk, akan aku rubah, bahasa kita mungkin akan aku keramatkan. Kari ngoten mawon. Tapi karena mengingat apa yang disampaikan Rasulullah sebelum meninggal dunia, bahwa perbuatan itu mendapatkan laknat, maka tidak jadi aku lakukan. Sakjane Bapak Ibu, boten kula kali jenengan, boten masyarakat kita mawon. Siti Aisyah dhewe waktu niku nggih ada keinginan kuburane Kanjeng Nabi niku kepingin di keramatno, kepingin di api-api, kepingin di ya napa lah carane, dihargai nek bahasa kula kali jenengan. Tapi krana wedi sabdahe Rasulullah kadek niku dipeseni kajenge sedo, maka Siti Aisyah tidak jadi. Sehingga sampai sekarang lah kuburan Rasulullah itu tetap terawat, tidak kemudian dijadikan tempat untuk berdoa. Niki sing kula kalih jenengan perlu memahami ya. Kadang lho niku cacul enten tiyang nek kesah haji umroh niku kok berdoa di raudhah niku kan tenggene kuburane Kanjeng Nabi. Mboten. Riyen kan pun kita sampaikan. Raudhah itu adalah mimbare Rasulullah. Jadi antara makam yang waktu itu adalah kamar Rasulullah kebetulan milik Siti Aisyah, karena kamar-kamar istri Rasulullah itu berada di sekeliling Masjid Nabawi. Sementara yang ditempati sebagai pemakaman kamar Siti Aisyah. Ini menuju ke imam tempat mengimami di Masjid Nabawi, ini ada jaraknya. Setelah pengimaman, mimbar Rasulullah ini di sebelah kanannya dari pengimaman. Maka jarak antara tempat imam sholat dengan makam Rasulullah yang waktu itu kamar Siti Aisyah, ini ada jarak yang cukup lebar, nggih, yang cukup panjang, nggih, wis kira-kira mungkin antara 50 meter sampai 100 meter. Inilah yang masuk wilayah raudhah. Dan ini kadang-kadang salah dalam memahami. Aku iku ndonga ana ngarepe makame Kanjeng
nabi. Padahal mboten. Panjenengan nek katik ngadep tenggene makame Kanjeng Nabi pasti akan digurak kalih tentara niku. Baik enten gene ndugi sisi pundi mawon. Enten tiyang sing bethik kajenge mlebet ngadep nanggone makame Kanjeng Nabi. Karena makam Kanjeng Nabi niki kin areae dilingkari diliwati. Maka pasti akan didatangi oleh petugas. Langsung diusir mboten asal leren. Niki nek misale contoh nggih, makame Rasulullah misale teng mriki. Kan lewatin dugi mriki. Nek kajenge madhep mriki pasti diusir. Mari ngoten sekolah itu mriki ketika berdoa nek katik ngadep mriki nggih diseneni harus menghadap ke arah kiblat. Kajenge medal lintang mriki ngadep misale ngadep ngetan mriki ndonga nggih diseneni di napa namine ditegur nggih dipecuti kalih napa kados enten sing gawe sajadah, enten sing gawe kados pokoknya benda sing mboten menyakitkan lah istilah ngoten. Enten sing kali tangan digurak. Artinya betul-betul dijaga ketauhidan di sana. Yang kedua Bapak Ibu, kadang niki umat ngapunten, kebanyakan umat Islam yang dari Indonesia ini berpendapat ngeten nggih. Orang-orang sana itu sama menghapus napa situs-situs atau tempat-tempat bersejarah bagi Rasulullah. Salah satu contoh rumah Siti Khadijah istri Rasulullah itu dibongkar dijadikan sebagai tempat wudhu di sekitar Masjidil Haram. Kemudian tempat atau rumah di mana Rasulullah dilahirkan dijadikan sebagai tempat perpustakaan. Ini yang kemudian ditentang. Padahal pemerintah sana, ulama-ulama dari Arab Saudi sana menginginkan bahwa itu semua adalah benda. Jangan dikeramatkan, jangan dijadikan tempat untuk berdoa. Karena tidak ada dasar dari Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa tempat-tempat itu adalah tempat yang mustajabah. Tempat yang mustajabah ada di Masjidil Haram, ada di depan Ka'bah, ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Aqsa. Karena di sana ibadah itu dilipat gandakan dibanding di tempat yang lain. Makanya Bapak Ibu terkait dengan itulah kembali ke ibadah tadi secara umum, mari kita lakukan dengan dasar, dengan dalil. Dan ketika kemudian tidak ada dalil, tidak perlu kita lakukan karena tidak akan mendapatkan apa dituwa sorotok tapi gak oleh pahala. Walaupun niku nurut kula kali jenengan nurut masyarakat niku sae. Pun kita ke hadis niki wae terlalu panjang nggih ngapunten. Niki BE menawi mboten enten tenggene HP, barangkali nggih BE mboten enten nggih tenggene buku asline wonten nggih. Babu Guslil Khaluqi nggih. Babu Guslil Khaluqi salasa marratin minasyabi. Enten. Bab Guslin niku kan ajane adus nggih. Adus ini kan biasa ngusap-ngusap. Ya. Maksudnya di sini bukan adus wewangian mboten. Bab memakai wewangian, mengusapkan wewangian salasa marratin 3 kali diusapno nandi minasyabi saking pakaian, saking kelambi. Enten teng HP. Mboten nggih. Mangkane niku wau paling mboten wonten iki. Nek teng kitabe wonten. Qala Abu Asim akhbarona Ibnu Juret akhbaroni Ato anna Sofwan bin Ya'la akhbarahu anna Ya'la sak temene Ya'la qala ngucap sapa Ya'la li Umar radhiyallahu an maring sahabat Umar radhiyallahu an. Dadi nek sing disebut Umar napa Abdullah ibnu Umar niku radhiyallahu anhuma. Tapi nek sing disebut bapakne namung radhiyallahu an. Artinya yang didoakan itu berhenti sampai di Umar. Nek didoakan anake Umar melok katut. Berarti bapake Umar boten katut didongaaken. Ngoten secara lafati. Sanjange Ya'la arini an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khina yuha ilaihi. Arini
Umar, mugi panjenengan duduhaken teng kula an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam khina yuha nalikane Kanjeng Nabi niku diparingi wahyu ilaihi maring Kanjeng Nabi. Umar, panjenengan saged nyeritakno. Niki maksudnya arin niku nyeritakno mboten aku iki dudukno Umar ya apa kahanane Nabi waktu wahyu turun. Mboten ngoten. Kalimat hari ini niki maksudnya nyeritakno. Umar, tolong ceritanono aku. Ya apa keadaane Nabi waktu wahyu iku turun. Salah satu momene ngoten nggih. Kala Umar menjawab, "Fabainama," tak critakno nek ngono ngoten lho nggih anune bahasa. "Fabainama mongko suatu ketika, mongko ing antarane waktu An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Jirona." Nabi pernah satu ketika berada di tempat yang namanya Jirona. Jirona ini salah satu mikot bagi orang-orang yang berada di Mekah, baik mau melakukan ibadah haji maupun umroh. Jadi ini satu tempat mikot sebagaimana koyok Dzul Hulaifah, koyok Tanim, maupun tempat mikot yang lain. Ketika Nabi berada di Jirona, wa ma'ahu dan beserta Rasulullah, nafarun ada golongan, ada para sahabat, ada sekelompok orang min ashabi saking sahabat-sahabate Nabi. Berarti Nabi niku mboten tiyambek, Nabi disertai kali sahabat lintune. Ja'ahu nekani datang Kanjeng Nabi sapa rajulun wong. Ketika Nabi ada di Jirona bersama para sahabat didatangi oleh seseorang. Seseorang teko nanggone Kanjeng Nabi niki tibake tujuane takon. Faqalah maka orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa koyok napa taro pendapat panjenengan ningali panjenengan fi rajulin ing dalem urusane wong iku akhrama tiange niki ikhram, ndamel baju ikhram. Baju ikhram ini tujuane bi umrotin untuk memulai ibadah umroh. Wa huwa utawi tiang kala wau, tiang sing ndamel baju ikhram kangge umroh iku mutadammihun bitifin. Mutadammihun ngusap-ngusapi bitifin kelawan wewangian. Maksudnya tiang niki tanglet Kanjeng Nabi sing teko nanggone Kanjeng Nabi waktu nanggone Jirona malu. Ya napa pendapat panjenengan menawi enten tiang sing damel baju ikhram kangge umroh niku damel wewangian. Waqdal niku fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saatan. Fasakata mongko meneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam saatan beberapa saat. Nabi ditanggleti terus Nabi mboten sumerap jawabane. Nabi nggih mboten purun menjawab sesuai nafsu atau hawa nafsunya nggih. Karena ini bagian dari ibadah. Maka Nabi menunggu datangnya wahyu, menunggu beberapa saat untuk datangnya wahyu niki. Jadi Bapak Ibu Kanjeng Nabi mawon boten izin nek menawi ditanggleti sahabat nek gak iso niku menang. Ini juga memberikan satu tuntunan kangge kula kalih jenengan. Nek ditakoni tentang apa mawon, nek boten semerap, maka salah satu alternatifnya kita diam. Boten malah ngeten nek ditakoni garo tapi jawab koyok kumero istilahmu. Iya aku ya ro. Misalnya nek ditakoni berita ngoten. Kon krungu berita iki padahal garo, tapi krana kuwatir kok sawangane garo dijawab koyok seakan-akan ero. Nabi diam karena ini bagian dari ibadah. Faja'ahu mongko teko ing Kanjeng Nabi apa al wahyu. Lah kalau kemudian tidak diceritakan prosesnya ini, maka
Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, cara turunnya wahyu ini kan wonten sekawan nggih. Wonten sekawan nggih. Nomor setunggal wahyu niku turun melalui suatu bunyi kaya gemerincinge lonceng. Tapi niki mboten dipiringaken tiyang lintu. Kanjeng Nabi sing pireng. Mboten marono ana kloneng. Oh, berarti kono wahyu turun nanggone Kanjeng Nabi, mboten. Ini maksudnya bagi Rasulullah. Kayak suara gemerincingnya lonceng, dan ini yang dirasa berat oleh Kanjeng Nabi sampai keringatnya itu keluar. Pernah ditanya oleh Aisyah, ini wahyu yang terberat, cara yang terberat turunnya wahyu. Yang kedua, wahyu itu turun dibawa oleh malaikat. Malaikat ini menyerupai seorang laki-laki. Contoh misalnya wahyu yang turun tentang penjelasan tentang Islam, iman, ihsan. Ini kan malaikat berupa laki-laki mengajarkan kepada Nabi di depan sahabat. Yang ketiga, cara turunnya wahyu melalui mimpi Nabi tilem. Makanya tileme mimpine Kanjeng Nabi itu bagian dari wahyu, ya. Jadi seperti itu. Lah yang keempat, wahyu turun dibawa oleh malaikat yang menunjukkan wujud aslinya. Hati wujud asli ini ya napa, niku Nabi sing tahu. Cuma mangke niku surat pundi sing turune dengan cara niki, nah itu ada bahasan yang lain. Nanti benten-benten mangke bahasannya. Pada wahyu ini Nabi diturunkan dengan cara apa tidak dijelaskan di hadis niki ya. Barang wahyu pun mandap fa asara mongko isara sapa Umar radhiyallahu an ila ya'la maring ya'la. Niki dipotong disingkat ceritane. Nabi kemudian memberikan aba-aba kepada Umar kemudian memberikan aba-aba kepada ya'la. Faja'a mongko teko sapa ya'la wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saubun enten pakaian. Ya'la datang, sementara ketika Ya'la datang Nabi memakai selembar kain. Qad udillah, teman-teman ditutupi nggih, diiyupi nggih, bihi kelawan Kanjeng Nabi dugi kain kala wau. Fa adkhalah mongko nglebetake sapa Kanjeng Nabi rok sahu. Oh niki anu nggih, Ya'la sing mlebet nggih. Fa adkhala mongko nglebetake sapa Ya'la rok sahu ing sirahe. Faida mongko nalikane iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhmarun khale dalam keadaan abang utawi merah apa alwajahi wajahe Kanjeng Nabi. Wahua utawi Kanjeng Nabi iku yaidu nuturi sapa Kanjeng Nabi. Niki maksudnya ngeten Bapak Ibu. Ketika niku mungkin hawai panas, Nabi dilindungi dengan kain. Nah, semacam nek tenda kan tertutup Pak. Niku namung diup-upi mawon. Akhirnya sing Ya'la wau ndugi, kemudian masuk ke situ dan mengetahui kali Umar nggih, mengetahui bahwa wajah Rasulullah itu memerah ketika itu sedang memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Summa surya tumuli dibungake anhu saking Kanjeng Nabi. Mantun ketinggal memerah, Nabi kemudian wajahnya normal, tanda perasaannya itu gembira. Fakolah, maka ketika emosinya itu sudah turun yang terlihat dari wajah nggih, kemudian napa wajah Kanjeng Nabi terlihat kemudian napa namine kembali seperti sedia kala, Nabi baru saja. Lah ada lagi yang mengatakan ini merupakan reaksi dari wahyu yang turun tadi. Niku ada yang penjelasan ngoten mangke tenggene sarai. Nggih, tadi ningali perubahane wajah Kanjeng Nabi krana wahyu baru mandap. Faqala maka Nabi berkata, Aina ladzi sa'ala anil umroh. Endi wong sing takon tentang urusane umroh man. Ngoten lho nggih. Fa utiya birajulin, maka
Abu Ya'la yang ada di sekitar situ di sore kain wau langsung di napa beto kali Umar menghadap kepada Rasulullah. Fakolah maka kemudian Kanjeng Nabi niku sanjang igsil atiba alladzi bika salasa marrotin. Igsil ngusapo atiba ing wewangian alladzi kang bika kelawan ana sira salasa marrotin 3 kali. Wanzi lan nyoploo angka saking sira aljubata ing jubah sira. Wasna lan gawiya sira fi umrotika pakaian umroh sira kama kaya oleh tasnau gawe sira fi hajatika ing dalem haji sira. Maksudnya apa Bapak Ibu? Boleh memakai wewangian ketika kita memakai pakaian ihram. Dadi wau kan asale mboten damel baju ihram, damel jubah, nggih. Jubah niku kan kain sing berjahitan. Disuruh melepas, kemudian disuruh memakai pakaian ihram. Lah terkait wewangian ini, kalau kemudian kita lihat di dalam hadis sebelum nanti saya lanjutkan, hadis tadi menunjuk kepada rojulun. Rojulun itu ada yang bermakna laki-laki, ada yang bermakna seseorang. Maka kemudian nanti di penjelasannya untuk orang laki-laki boleh memakai wewangian sing diusapaken beberapa kali, baik wewangian sing nanggone awak maupun tenggene kaine. Tapi nek kangge tiyang estri tidak boleh berlebihan. Bahkan tidak disarankan untuk tidak memakai wewangian yang bisa mengundang sesuatu yang tidak baik dari luar. Kula lajengaken wanzi jubat niki kultu nggih. Kultu ngucap ingsun li atok maring atok aroda ngarepake al inqaa apa ta napa namine berseni khina nalikane amarahu ngerentake sapa Kanjeng Nabi ing Abu Ya'la wau ayyagsila salasa marrotin yen to ngusapi wewangiane mang ping 3 qala naam nggih. Dadi maksudnya ngeten atok sinten Abu Ya'la wau ngomong nanggone perawi ngajenge ya Abu Ya'la niki kan enten atok niki ya akhbaroni atok niki ya nggih enten Sofwan, tapi sing dijak ngomong niku sing atok. Maka aroda al inqaa waktu niku Abu Ya'la mau membersihkan pakaiannya ketika Nabi memerintahkan untuk memakai wewangian. Artinya kalimat inqa di sini juga bisa maksudnya melepas pakaiane wau jubai. Jadi Bapak Ibu memakai wewangian ketika napa namine badhe ihram itu diperbolehkan. Lah mungkin hadis berikutnya niki enten babuti bi indal ihram niki. Jadi memakai wewangian ketika memakai baju ihram. Wewangian itu boleh yang menempel di tubuh, berarti tenggene awak nek misale sakniki napa Rexona, napa sing bisa digawe wangi nang awak niku nggih. Maupun yang menempel di rambut, nggih, adi gawe lenga rambut, ya itu juga boleh. Bapak Ibu niku wau pun isa nek menawi kita lajengaken tasik panjang, wagib niki mawon ngapunten nek setunggal hadis. Wonten sing ditangletaken be wonten utawi lintune be enek terkait kali haji mboten? Sampun pun mboten wonten. Nggih. Nek mboten enten monggo kita tutup kali bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.